또 우승을 또 기대하고 있었기 때문에 그런 Because they have never been so close by qualifying for the World Cup, and I think that jajaran pelatih baru yang kini dipimpin oleh Coach Patrick Kluivert sepertinya mulai menemukan kerangka tim yang tepat untuk menyambut laga melawan Australia dan juga Bahrain. Diprediksi kalau di dua laga tersebut Indonesia akan memainkan sistem yang berbeda walau tujuannya tetap sama, yakni kemenangan. Nah, masuknya 4 pemain baru dalam diri Ole Romney, Dean James, Emil Audero, dan Joey Pelupessy dianggap akan membuat pilihan itu pun makin beragam. Dan absennya Ragnar Sethapner di laga versus Aussie dirasa masih bisa ditutupi dengan keberadaan para pemain lain. Yap, dalam 27 nama yang akan dipanggil nanti, memang sebagian besar tim akan diisi nama-nama yang selama ini jadi langganan. Coach Patrick pun diyakini tidak akan melakukan banyak perubahan di skuad timnas Indonesia, yang mana hal itu dinilai oleh Peter Wistra, pelatih asal Belanda yang kini menukangi klub Liga 1 PSS Sleman. Akan tetapi meski demikian, untuk starting line up, Kluivert sepertinya akan menyiapkan langkah tak biasa yang bahkan di era kepelatihan sebelumnya. Di mana diyakini untuk memperbesar peluang menang, Kluivert diprediksi akan langsung memainkan semua pemain abroad di daftar starting line up, yang mana artinya tim ini akan benar-benar bernuansa Eropa, dan sejatinya itu adalah hal yang masuk akal. Memang untuk sistem ini, adapun pemain-pemain Liga 1 harus siap dalam tanda kutip dikorbankan. Namun kembali lagi, kalau ingin meraih hasil terbaik, maka yang main harus skuad yang diisi nama-nama terbaik di setiap lini. Dan jika mengacu pada formasi andalan Kluivert yang identik dengan 4-3-3, maka itu akan sangat ideal bila diisi dengan nama-nama pemain abroad. Untuk pos kiper, kemungkinan besar tetap akan diserahkan ke Marten Pas. Kemudian untuk 4 back di belakang, nama J. Izes, Miss Hilgers, Kelvin Verdong, dan Kevin Dykes adalah nama-nama terbaik yang kita punya di sektor pertahanan saat ini. Lalu 3 di tengah ada Joey Pelupessy, Ivar Jenner, dan Tom Hai yang tentu saja adalah kombinasi terbaik. Nah, untuk pos 3 penyerang ada kemungkinan Dean James akan didorong sebagai winger sebelah kiri sebagai pengganti dari Ragnar. Sedangkan di sayap kanan bisa jadi nama Eliano Rendes adalah nama yang akan dipakai di sana. Kemudian Ole Romney ditugaskan sebagai ujung tombak. Tentu mereka bukanlah tipe pemain yang statis, di mana artinya mereka bisa saling bertukar posisi secara alami untuk menciptakan sebuah kombinasi. Untuk saat ini, PSSI mungkin masih dalam upaya kebut-kebutan naturalisasi 3 nama pemain yang udah diumumkan Pak Erick Thohir Februari lalu. Kedatangan 3 pemain ini jelas membuat stok pemain timnas Indonesia di sektor pertahanan menjadi melimpah dan menghadirkan persaingan sehat antar punggawa Garuda. Sebut saja di posisi penjaga gawang kedatangan Audero akan menciptakan persaingan yang positif dengan Marten Pas. Apalagi Emil Audero merupakan pemain yang sudah lama berkecimpung di Liga Italia meskipun saat ini dia memperkuat Palermo yang berkompetisi di Serie B Italia. Kemudian Dean James juga bisa menciptakan kedalaman skuad serta memperkokoh barisan pertahanan di sektor kiri. Pemain yang memperkuat Go Ahead Eagles ini bisa mencuri perhatian Coach Patrick dengan statistik 18 pertandingan dan kontribusi 1 gol 2 assist di musim ini. Sementara itu, Joey Pelupessy bisa menjadi pelapis Tom Hai yang masih sulit bermain secara full time. Didatangkannya Joey menjadi langkah tepat PSSI untuk menciptakan kedalaman skuad, terutama di sektor lini tengah. Dan menilik itu semua, kehadiran Emil, Dean, dan Joey benar-benar kian memewahkan kedalaman skuad timnas di era Coach Patrick ini. Memang seperti yang kita tahu, Indonesia menjadi salah satunya negara Asia Tenggara yang lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim Garuda bahkan sudah melampaui rekor Vietnam di level kualifikasi Piala Dunia, di mana kemenangan atas Arab Saudi membuat timnas Indonesia naik peringkat ketiga klasemen grup C dengan mengoleksi 6 poin. The Golden Star Warriors sebelumnya memegang rekor sebagai tim Asia Tenggara dengan perolehan poin terbanyak di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, tepatnya di edisi 2022. Saat itu, Vietnam juga tercatat sebagai satu-satunya wakil Asia Tenggara yang meraih kemenangan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia dengan menundukkan Cina.
Tentu bukan rahasia lagi bahwa Vietnam adalah salah satu negara yang selalu menyoroti setiap gebrakan yang dilakukan oleh skuad Garuda. Media Vietnam selalu gencar mengulas kekuatan timnas Indonesia di berbagai ajang, apalagi di gelaran terakbar dunia seperti babak kualifikasi ini. Media Nguyen juga selalu mengikuti perkembangan naturalisasi dari pemain tim Garuda, termasuk 3 nama baru yang bakal memperkuat skuad merah putih di era Coach Patrick Kluivert. Vietnam mengakui bahwa dengan komposisi pemain yang lengkap nanti, timnas Indonesia bakal menjadi tim yang mampu menggemparkan dunia dengan permainan barunya. Mereka sebelumnya juga sudah mengakui kalau sejatinya Indonesia telah memiliki skuad yang mewah, apalagi jika terus ditambah dengan para pemain kualitas grade A. Perjuangan menembus panggung dunia bukan lagi hal yang mustahil untuk dicapai oleh skuad Garuda. Berkaca dari hal ini, Vietnam juga tak mau kalah dengan memanggil satu pemain keturunan yang bermain di Belanda, Thomas Myvieren. Thomas Myvieren masuk dalam daftar 34 pemain yang dipanggil pelatih Cristiano Roland untuk Piala Asia U17 2025. Pemain kelahiran 2008 itu memperkuat HV NCV Quick yang bermain di Divisi 4 Liga Belanda. Berposisi sebagai gelandang di tim junior HV NCV Quick, Thomas bermain dalam 8 pertandingan dengan mencetak 9 gol dan membuat 4 assist. Thomas dikabarkan juga sempat berlatih dengan klub profesional seperti ADO Den Haag dan Feyenoord Rotterdam. Ia juga pernah masuk ke timnas U13 Belanda pada 2018 hingga 2023. Langkah baru yang diambil oleh mereka ini dinilai cukup mengejutkan, pasalnya mengingat Vietnam sebelumnya yang sempat nyinyir dengan program naturalisasi yang dilakukan Indonesia. Yap, sebelumnya gelandang Vietnam Do Doi Mang, dia menyindir timnya bukanlah menghadapi Indonesia, tapi orang-orang Belanda yang tepatnya saat menjalani laga di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 lalu. Saat itu, Sintayong memanggil 28 pemain untuk masuk skuad merah putih, dan dari 28 pemain, 11 diantaranya merupakan pemain naturalisasi atau yang punya darah keturunan Indonesia. Banyaknya pemain keturunan di skuad timnas Indonesia inilah yang tak lepas dari perhatian dari lawan, termasuk Do Doi Mang yang mengakui program naturalisasi RI jadi bahan ledekan di ruang ganti The Golden Star. Yap, seiring berjalannya waktu, komentar nyinyir yang dilontarkan ke Indonesia itu justru bertolak belakang dengan apa yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir pada tim Vietnam. Di gelaran AFF 2024 misalnya, tim Nguyen benar-benar mengandalkan pemain naturalisasinya Rafaelson Fernandes atau Nguyen Xuan Son yang bahkan menjadi pemain paling disorot di gelaran tersebut. Ciamiknya penampilan Xuan Son bahkan membuat Vietnam bertekad terus menambah amunisi anyar melalui naturalisasi, yang mana itu berbanding terbalik dengan nyinyirnya mereka beberapa waktu silam. Karena itulah bak tertampar dengan ucapannya, segala hal yang terjadi sekarang justru menjadikan Vietnam meniru langkah Indonesia untuk memajukan tim nasionalnya.